kelompok 5, saya Bima Sinta Abdullah. Saya Indra Kamawati. Saya Nulis Sebelum. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari apresiasi komputer yang berjudul Manajemen Agribisnis. Saya akan menjelaskan tentang manajemen agribisnis. Manajemen agribisnis itu apa sih? Manajemen agribisnis itu mempelajari tentang aspek manajemen dalam kegiatan agribisnis. Manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari kegiatan perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menentukan serta mencapai sarana yang telah ditetapkan dengan bantuan manusia dan sumber daya alam lainnya. Agribisnis dapat dibagi menjadi 3 sektor. Yang pertama, saling menguntungkan secara ekonomis, sektor masukan, input, dan produksi, dan sektor keluaran, yaitu output. Di sini ada pengertian manajemen agribisnis. Manajemen agribisnis adalah proses penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif, efisien, guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dalam usaha di bidang pertanian, dari mulai proses produksi, penggunaan sarana produksi, penanganan pasca panen, pengolahan hasil sampai pemasaran. Selanjutnya itu ada, ini kita bisa lihat ruang lingkup dari agribisnis sendiri. Yang pertama ada upstream, yang kedua ada on-farm, yang ketiga ada downstream, terus mencakup education and training, banking, police, R&D, service. Ini ada keterkaitan subsistem agribisnis. Yang pertama ada lembaga pendukung, yaitu bank, koperasi, lembaga penelitian, pasar, peraturan pemerintah. Terus di bawahnya ada penggadaan dan penyaluran saprodi, yaitu ada bibit, pupuk, pestisida, alat-alat pertanian, mesin pertanian. Terus di sampingnya itu ada usaha tani, yaitu pangan, sayuran, bunga, perkebunan, ternak, ikan. Terus di atas itu ada tata niaga, distribusi, penyimpanan, dan pengelolaan. Selanjutnya ada subsistem agribisnis, yaitu di sini dapat dilihat bahwa subsistem agribisnis itu ada kayak perkebunan, terus ada pupuk, dan juga ada pengemasan. Selanjutnya bisa dilihat integrasi vertikal, yaitu mencakup pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga penyuluhan, perbankan, dan banyak lagi bisa dilihat di tabel sini. Manajemen agribisnis mencakup unsur-unsur manajemen agribisnis. Yang pertama ada orang, yaitu sumber daya manusianya. Yang kedua ada lahan, tanah, air, iklim itu mencakup sumber daya alam. Tanaman atau organisme itu sumber daya hidup. Metode plus teknologi, produksi plus pasar itu mencakup fisik dan uang. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek implementasi manajemen agribisnis. Yang pertama manajemen produksi, yang kedua manajemen pemasaran, yang ketiga manajemen keuangan, dan yang keempat manajemen personalia atau SDM. Selanjutnya model usaha agribisnis. Yang pertama, petani harus terlibat langsung dalam sistem agribisnis mulai dari hulu sampai hilir. Yang kedua, melaksanakan perbaikan penerapan teknologi produksi yang baik. Yang ketiga, berorientasi pasar atau preferensi konsumsi. Yang keempat, menerapkan sistem manajemen mutu. Selanjutnya, di sini ada peran agribisnis dalam pembangunan nasional, bisa dilihat di dalam bentuk tabel ini. Selanjutnya, peran agribisnis dalam pembangunan nasional. Yang pertama, sektor agribisnis menghasilkan makanan pokok penduduk. Yang kedua, penyumbang terbesar BDP. Yang ketiga, pemeran agribisnis dalam perolehan devisa. Yang keempat, peranan agribisnis dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Yang kelima, peran agribisnis dalam melestarikan lingkungan. Yang keenam, agribisnis memiliki keterkaitan sektoral yang tinggi. Selanjutnya, bagaimana prospek agribisnis di Indonesia? Prospek agribisnis di Indonesia mencakup letak geografis dan agroklimat, kondisi lahan yang relatif subur, sarana dan prasarana irigasi seperti das, bendungan, dan
lain-lain. Keempat, kebijakan pemerintah yang masih menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas. Selanjutnya, bagaimana hambatan agribisnis di Indonesia? Hambatan agribisnis di Indonesia mencakup lokasi-lokasi yang terpencil sehingga menyulitkan pembinaan dan pencapaian yang efisiensi. Kedua, sarana dan prasarana belum merata. Ketiga, adanya pemusatan agroindustri di kota besar sehingga biaya menjadi mahal. Yang keempat, sistem kelembagaan atau pedesaan yang masih lemah. Mengapa diperlukan kajian agribisnis? Kajian agribisnis diperlukan untuk peningkatan kualitas produk, kontinuitas bahan baku pertanian, kemampuan menerobos pasar internasional, dan kemampuan mengantisipasi pasar. Bagaimana strategi untuk mengembangkan sistem agribisnis? Strategi yang diperlukan untuk pengembangan agribisnis adalah: 1. Pembangunan agribisnis secara simultan dan harmonis. Kedua, membangun agribisnis adalah membangun keunggulan bersaing di atas keunggulan komparatif. Ketiga, menjadikan agroindustri sebagai leading sektor. Keempat, dukungan industri agro-otomotif dalam pengembangan sistem agribisnis. Kelima, pengembangan sistem agribisnis melalui reposisi koperasi agribisnis. Keenam, pengembangan sistem agribisnis melalui pengembangan sistem informasi agribisnis. Ketujuh, dukungan perbankan dalam pengembangan sistem agribisnis di daerah. Kedelapan, pengembangan strategi pemasaran. Itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Di sini kami akan menyampaikan satu pantun. Bukan lebah, bukan singgung, mungkin kancil, bukan buntung. Jangan marah, jangan singgung, investasi bukan manggung. Hari Rabu bersih-bersih, pasang bendera. Hari Rabu bersih-bersih, pasang bendera berkibar-kibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.